Salam sehat, namo buddhaya. Pada kali ini saya akan membabarkan tentang praktik meditasi untuk anak-anak. Meditasi adalah terpusatnya pikiran pada satu objek. Meditasi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu samatha bhavana dan yang kedua vipassana bhavana. Apa itu samatha bhavana? Adalah meditasi yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin. Di dalam samatha bhavana ini ada 40 macam objek, yaitu yang pertama 10 kasina, 10 wujud benda. 2, 10 asubha, 10 wujud kekotoran. 10 anusati, 10 macam perenungan. 4 apamanya, 4 keadaan yang tidak terbatas. 4 arupa, 4 perenungan tanpa materi. 1 aharepati kusala sanya, 1 perenungan terhadap makanan yang menjijikan. 1 catu datu wawatana, 1 analisa terhadap 4 unsur yang membentuk materi. Dan yang kedua yaitu vipassana bhavana, adalah meditasi yang bertujuan untuk mencapai pandangan terang. Meditasi ini mempergunakan objek nama atau batin dan rupa atau jasmani. Dalam meditasi anak, mungkin selama ini banyak yang mengira bahwa meditasi hanya untuk orang dewasa saja. Padahal meditasi dapat dilaksanakan oleh semua orang, tentu saja dengan cara yang berbeda. Ada 4 sikap meditasi. Yang pertama, meditasi duduk bersila. Yang kedua, meditasi berdiri. Yang ketiga, meditasi berjalan. Dan yang keempat, meditasi berbaring. Untuk melatih anak bermeditasi, hendaknya kita membuat suasana yang menyenangkan terlebih dahulu kepada anak-anak. Misalnya, mengajak mereka bernyanyi atau mengajak mereka bertepuk tangan. Nah, dari macam meditasi ini ada tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk bermeditasi. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu niat kita untuk bermeditasi. Dan yang kedua, objek meditasi. Yang ketiga, tempat yang nyaman dan tenang. Agar latihan meditasi lebih mudah berkembang, meditasi dilaksanakan secara rutin, minimal 5 menit setiap harinya. Setelah 1 minggu berjalan, anak dapat menceritakan pengalamannya yang diperoleh selama meditasi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Mengapa perlu? Karena hal itu akan dapat dijadikan pedoman untuk bermeditasi. Anak dapat menghindari ketakutan yang muncul selama meditasi
Anak dapat melatih mempertahankan objek meditasi. Anak juga dapat mengembangkan kebahagiaan saat bermeditasi. Nah, di dalam meditasi untuk anak-anak ini ada tujuannya, yaitu untuk memperoleh ketenangan batin sehingga meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Ada juga manfaat meditasi untuk anak itu adalah mampu mengolah emosi. Anak lebih fokus dalam belajar. Anak mengeluarkan sisa energi negatif, menghilangkan pikiran-pikiran buruk, mampu memperhatikan pelajaran lebih lama, mampu mendengarkan lebih baik, menjadi lebih sabar. Juga mampu bersosialisasi dengan baik. Aktivitas yang setara dengan meditasi ada 3 contoh. Yang pertama, misalnya kita mencuci piring sambil bermeditasi, berkonsentrasi dengan piring yang dicuci, spons pembersih, dan memperlambat gerakan mencuci piring. Yang kedua, yaitu minum secangkir air dengan memperhatikan dan menghargai setiap tegukan air. Yang contoh ketiga, yaitu jalan-jalan dengan hewan peliharaan. Di sini anak memperhatikan setiap pijakan langkahnya. Nah, di dalam Wisuddhimagga meditasi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, meditasi memperhatikan karakteristik mata. Fungsinya untuk mengambil objek meditasi. Meditasi memperhatikan telinga, yaitu mengambil objek di antara berbagai suara. Meditasi memperhatikan hidung. Fungsinya mengambil objek bebauan. Dan contoh yang lain, misalnya meditasi memperhatikan lidah. Fungsinya mengambil objek di antara cita rasa. Yang terakhir yaitu meditasi memperhatikan tubuh. Fungsinya mengambil objek di antara sentuhan-sentuhan. Nah, demikian saya babarkan tentang meditasi untuk anak-anak. Sebelumnya saya akan mengambil kesimpulan, yaitu meditasi untuk anak ternyata mampu membentuk karakter yang baik bagi anak dan juga mampu mengembangkan tingkat intelektual anak serta kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat. Demikianlah pembabaran tentang bermeditasi untuk anak-anak. Terima kasih. Namo Buddhaya.